Bayangkan, istri yang kau cintai baru saja dikubur. Tapi 3 hari kemudian, kau sudah memegang tangan wanita lain di depan penghulu. Semua orang menyebutmu gila. Tapi bagaimana jika justru yang gila adalah arwah yang tak mau pergi? Selamat datang di Curhat Wanita. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena setiap minggu ada kisah nyata dan fiksi pencekam tentang cinta, dosa, dan balasan yang datang terlambat, membasahi tanah merah yang baru digali. Aroma tanah basah bercampur wangi bunga melati dari karangan duka yang mulai layu. Di tengah deru hujan, seorang pria berdiri kaku di depan nisan baru bertuliskan nama Alia Raka Pramesti, 1993 sampai 2025. Dialah Raka, suami yang baru 3 tahun menikah dengan Alia. Jas hujannya menempel di tubuh, rambutnya basah kuyup. Tapi ia tidak beranjak. Payung hitam di tangannya miring, seolah hanya formalitas. Sorot matanya hampa seperti menatap batu, bukan makam. Beberapa orang yang datang melayat masih berkerumun di pinggir makam, berbisik pelan di balik payung mereka. Kasihan ya, cantik-cantik Alia meninggal muda, ucap seorang ibu-ibu lirih. Kasihan, aku malah kasihan sama suaminya, jawab yang lain. Nadanya tajam. 3 hari lagi katanya mau nikah lagi sama pembantunya sendiri. Bisikan itu menusuk udara seperti racun. Tapi Raka tak bergeming, seolah tak mendengar apapun. Semua orang berduka, semua kecuali dia. Dari kejauhan, di bawah payung hitam, Mira berdiri diam. Perempuan muda itu tak berani mendekat. Matanya memandangi Raka lama sekali. Ada ketakutan di sana, tapi juga sesuatu yang lebih gelap. Rasa bersalah. Kilatan petir menerangi wajah Mira yang pucat. Hujan mengguyur keras, tapi ia tidak bergerak, tidak berkedip. Di atas pusara, kelopak bunga melati beterbangan, seolah ada hembusan lembut dari bawah tanah. Raka menatap bunga-bunga itu. Matanya sayu, tapi bibirnya melengkung samar, seperti menahan senyum. Kadang, kehilangan bukan akhir. Kadang, itu cuma awal dari sesuatu yang lebih menakutkan. Petir menyambar lagi. Semua orang pergi, meninggalkan makam. Tapi Raka masih berdiri di sana, sendiri, menatap nisan basah yang baru ditinggalkan. Dan entah kenapa, di bawah gemuruh hujan itu, ia merasa Alia sedang menatap balik dari dalam tanah. Rumah Raka berubah menjadi tempat tanpa kehidupan. Udara di dalamnya lembab, beraroma dupa yang belum padam sepenuhnya. Tirai tertutup rapat, menolak cahaya matahari masuk. Debu mulai menempel di bingkai foto-foto pernikahan di dinding, termasuk satu foto besar di ruang tamu, di mana Alia tersenyum bahagia dalam gaun putihnya. Kini, bingkai itu miring, seperti hendak jatuh kapan saja. Raka duduk sendirian di sofa, masih mengenakan pakaian hitam yang sama sejak hari pemakaman. Matanya kosong menatap lantai, seolah pikirannya terjebak di antara masa lalu dan kekosongan masa depan. Di hadapannya, meja kecil dipenuhi sisa bunga duka, sebagian sudah mulai menghitam. Jam dinding berdetak lambat. Hening begitu panjang, sampai bunyi ting-tong dari bel rumah memecah keheningan itu. Raka menoleh. Wajahnya datar. Ia tidak bertanya siapa di luar. Ia hanya berdiri pelan, melangkah menuju pintu dengan langkah berat. Saat pintu terbuka, di sana berdiri Mira, perempuan muda berpayung hitam. Pakaiannya masih basah oleh hujan yang turun rintik. Mira, Mas Raka, ini aku. Suaranya gemetar, antara sopan dan takut. Raka menatapnya lama, tanpa ekspresi. Raka, masuk. Aku nggak mau sendirian malam ini. Nada suaranya datar, tapi dingin, membuat Mira ragu. Ia memandang ke dalam rumah, seolah berharap menemukan seseorang di sana. Tapi hanya ada bayangan lilin yang bergetar di ruang tengah. Dengan langkah pelan,
Mira akhirnya masuk. Lantai dingin berderit di bawah sepatunya. Di atas meja altar kecil, lilin menyala di depan foto Alia. Senyum Alia dalam bingkai, seolah hidup di cahaya kuning redup itu. Mira menatap foto itu lama. Ada rasa bersalah yang berat di matanya. Ia meletakkan payung, lalu berbisik lirih, nyaris tak terdengar. "Mira, maaf Ma." Di sudut ruangan, api lilin tiba-tiba bergoyang kuat. Seolah tersentuh angin, padahal semua jendela tertutup. Raka menatap api itu dalam diam. Sementara Mira merasakan bulu kuduknya perlahan berdiri. Rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan bisikan. Dan dalam keheningan itulah, rasa sepi perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Pagi itu langit masih kelabu, seperti belum selesai berduka. Rumah Raka diselimuti aroma kopi basi dan wangi dupa yang tertinggal dari malam sebelumnya. Lilin di ruang tamu sudah meleleh setengah, meninggalkan noda hitam di meja kayu. Raka duduk di ruang makan, mengenakan kemeja putih yang belum disetrika. Di depannya, secangkir teh dingin tak tersentuh. Matanya menatap kosong ke arah kursi di seberangnya. Kursi yang dulu selalu ditempati Alia setiap sarapan. 3 hari setelah kematian istrinya, Raka mulai bicara pada bayangan. Mira muncul dari dapur membawa roti panggang. Berusaha bersikap biasa. Wajahnya masih lelah, tapi ia mencoba tersenyum kecil. "Mira, Mas, makan dulu." Masih kelihatan pucat. Raka tak menjawab. Ia terus menatap roti itu lama sekali, lalu mendongak perlahan. Matanya tampak sayu, tapi juga berbeda. Dingin, kosong. "Raka, aku mau kita menikah." Mira membeku di tempat. Roti di tangannya hampir jatuh. "Mira." "Apa, Mas?" "Alia baru." Raka memotong cepat. Suaranya tajam, tapi tenang. "Raka, 3 hari sudah cukup untuk orang mati." Suasana langsung membeku. Detak jam terdengar begitu keras, seolah setiap detiknya menegaskan kegilaan yang baru saja keluar dari mulut Raka. Mira pelan. "Mas, apa nggak sebaiknya kita?" Raka berdiri, menatapnya lurus. "Raka, aku nggak bisa tidur, Mir. Rumah ini sepi. Aku butuh seseorang di sini sekarang." Mira menatapnya tak percaya. Ada rasa takut di matanya, tapi juga rasa bersalah yang ia tak berani akui. Ia menunduk, menahan napas, tak tahu harus menjawab apa. Saat itu, sesuatu bergerak di belakang Raka. Di kaca jendela besar yang tertutup tirai putih, bayangan seorang perempuan berambut panjang tampak samar di balik pantulan. Wajahnya kabur, tapi postur tubuhnya jelas. Alia. Api lilin di meja bergetar. Suara gesekan halus terdengar dari arah kamar tidur. Mira menatap kaca itu dengan mata membesar. Sementara Raka tak menyadari apapun. Kadang, yang gila bukan orang yang berbicara dengan arwah, tapi mereka yang berpikir arwah sudah benar-benar pergi. Mira akhirnya mundur selangkah. Gemetar. "Mira pela. En Mas Raka." "Apa? Mas yakin Alia sudah mati?" Raka menatapnya. Tersenyum kecil. Senyum yang aneh, menakutkan. "Raka, kalau dia masih hidup, kenapa dia diam saja waktu aku melamarmu?" Angin berembus dari jendela, membuat tirai bergerak. Dan di pantulan kaca itu, untuk sesaat, bayangan Alia tersenyum. Sore itu, langit menggantung berat. Awan hitam bergulung di atas atap rumah Raka. Udara di dalam rumah lembab dan beraroma bunga melati. Busuk. Wangi yang anehnya sama seperti di hari pemakaman Alia. Ruang tamu disulap seadanya menjadi tempat akad nikah. Tak ada dekorasi, tak ada tamu, hanya meja kecil dengan selembar kain putih. 2 lilin menyala dan foto besar Alia di dinding yang seolah ikut menyaksikan. Raka duduk di sebelah Mira. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang. Mira menunduk. Jari-jarinya gemetar, menggenggam setangkai bunga putih
yang ia bawa sejak siang. Penghulu tua duduk di depan mereka, menatap dengan bingung, tapi tak berani bertanya banyak. Pernikahan tanpa restu, di rumah yang baru saja menelan kematian. Lilin di meja bergoyang pelan. Padahal, semua jendela tertutup rapat. Setiap kali penghulu melafalkan ayat, api lilin tampak menari liar, seolah tak suka pada doa-doa itu. Penghulu, Saudara Raka, apakah Anda bersedia menerima Mira sebagai istri yang sah menurut syariat dan hukum yang berlaku? Raka, saya bersedia, kata itu keluar pelan tapi berat, seolah ada sesuatu di tenggorokannya yang menahan. Mira menunduk makin dalam, menahan air mata. Penghulu, dengan ini, sah. Begitu kata itu diucapkan, sah. Tiba-tiba, terdengar bunyi prak keras dari arah dinding. Semua menoleh. Foto besar Alia jatuh dari tempatnya dan pecah berantakan. Kaca bingkai menyebar di lantai. Mira terlonjak. Ia refleks menjatuhkan bunga dan memegang dadanya. Tapi ketika ia berusaha memungut pecahan kaca itu, ujung jarinya tergores. Setetes darah merah jatuh ke atas bunga putih yang tadi ia bawa. Bunga pernikahan atau bunga kematian. Suasana menjadi dingin. Lilin bergetar makin kuat. Api menunduk seperti akan padam. Lalu tiba-tiba berdiri tegak, menyala 2 kali lebih terang. Penghulu menatap gelisah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Penghulu pelan. Saya pamit dulu Pak Raka. Mudah-mudahan rumah ini diberkahi. Begitu penghulu keluar, suara langkahnya hilang tertelan sunyi. Raka menatap pecahan kaca di lantai. Di salah satu pecahan itu, pantulan wajahnya terlihat. Tapi bukan wajahnya yang tenang. Ada bayangan lain di sana. Wajah Alia, pucat dan berlumur tanah, tersenyum samar di balik pantulan retak itu. Mira menatap foto yang kini tergeletak di lantai. Dan di balik bingkai itu, ia melihat tulisan kecil di dinding yang seharusnya tidak ada. Aku belum pergi. Angin tiba-tiba bertiup dari arah yang tak jelas, membuat lilin padam seketika. Rumah tenggelam dalam gelap, dan di tengah keheningan itu, terdengar lirih suara perempuan berbisik dekat telinga Mira. Selamat, sudah menggantikan aku. Malam itu, hujan turun rintik, membasahi genting rumah yang gelap. Lilin di ruang tengah sudah lama padam, menyisakan sisa lilin meleleh di atas meja. Raka duduk sendirian di kursi ruang makan, menatap ponselnya yang ia letakkan di meja. Mata, lelahnya nyaris tertutup. Tapi tiba-tiba ponsel bergetar. Layar menyala. Nama itu muncul jelas di sana. Alia. Raka membeku. Napasnya tertahan. Nama itu seperti hantaman keras di dada. Ia tahu benar, nomor itu sudah dimakamkan bersama pemiliknya. Karena ia sendiri yang mematikan kartu SIM Alia di hari pemakaman. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel itu. Notifikasi pesan masuk terlihat. Kenapa kamu tergesa, Mas? Raka menatap layar. Matanya membesar. Ia memeriksa kembali nama pengirim, tapi tetap sama. Alia, tak ada kesalahan, tak ada sinyal gangguan. Detik berikutnya, satu pesan lagi masuk. Aku belum mati. Lalu pesan ketiga, tanpa jeda. Aku pulang malam ini. Raka menjatuhkan ponselnya ke meja. Suaranya menggema di ruang yang sunyi. Tenggorokannya kering. Dan untuk pertama kalinya, setelah hari pemakaman, wajahnya pucat ketakutan. Raka berbisik, ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip 3 kali. Lalu padam total. Gelap menelan segalanya. Dari arah dapur, terdengar bunyi ting, ting, klang, seperti sendok jatuh dan bergulir di lantai. Mira yang baru saja keluar dari kamar menjerit, Mas Raka, siapa di dapur? Kenapa lampunya mati? Raka berdiri cepat, tapi langkahnya terasa berat. Dalam gelap, hanya ada cahaya samar dari ponsel di meja. Masih menyala, menampilkan layar obrolan
yang kini terus menerima pesan demi pesan. Aku di dapur, kamu menikah cepat sekali. Aku haus, Mas. Kamu masih simpan bajuku? Raka menatap layar itu dalam kengerian. Jantungnya berdetak cepat. Mira menahan napas di ujung koridor. Tubuhnya gemetar. Lalu suara langkah kaki terdengar. Pelan, menyeret, dari arah dapur menuju ruang tengah. Bau tanah basah perlahan memenuhi ruangan. Raka memalingkan wajah ke arah sumber suara. Tapi gelap pekat menutup pandangannya. Hanya terdengar bisikan lembut di dekat telinganya. Suara yang pernah begitu ia rindukan. Mas, kamu lupa menutup liang kuburku dengan benar. Mira menjerit keras. Ponsel Raka jatuh dan layar padam seketika. Rumah itu kembali sunyi. Hanya menyisakan bau tanah dan bunga melati yang menyengat. Pagi itu, langit kelabu. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan pemakaman. Raka melangkah pelan, membawa setangkai bunga sedap malam di tangan kanannya. Langkahnya berat. Setiap injakan seolah diseret oleh rasa takut yang belum sempat ia pahami. Ia tiba di makam Alia. Namun, yang membuat darahnya seketika dingin tanah di depan nisan itu tidak lagi rata. Gundukan yang seharusnya tenang kini tampak terbelah. Seperti seseorang mencoba keluar dari dalam. Pinggiran tanahnya lembek dan berlubang. Seolah baru saja tergali oleh tangan manusia. Raka tertegun. Bunganya jatuh dari genggaman. Tuhan, apa ini? Dari kejauhan, seorang pria tua melangkah mendekat. Pakaian lusuh dan topi lebarnya menandakan dia penjaga makam. Suaranya serak, matanya gelisah. Penjaga makam. Mas Raka, ya? Suaminya Bu Alia. Raka menoleh cepat. Wajahnya tegang. Iya. Kenapa? Tanahnya bisa begini. Penjaga itu menarik napas panjang. Saya juga heran, Mas. Tadi malam, sekitar jam 2, saya dengar suara dari arah sini. Tanah kayak bergerak sendiri. Nggak ada orang, tapi tanahnya naik turun. Kayak dari bawah ada yang mau keluar. Raka mundur setapak. Matanya menatap gundukan tanah itu dengan ngeri. Maksud Bapak dari dalam? Penjaga itu mengangguk pelan. Saya pikir gempa kecil. Tapi cuma di sini. Habis itu, aroma bunga melati nyengat banget keluar dari lubang itu. Padahal, saya nggak pernah tanam melati di sekitar sini. Raka menelan ludah. Napasnya berat. Aroma itu kini tercium juga olehnya. Melati busuk. Aroma yang sejak semalam menghantui rumahnya. Angin berembus membuat ranting pohon berderit pelan. Daun-daun kering beterbangan, sebagian jatuh ke lubang tanah di depan Raka. Di tepi nisan, bunga tabur yang dulu ia letakkan sudah mengering, tapi di tengah lubang itu ada bunga segar, melati putih yang masih berembun, seolah baru saja diletakkan seseorang atau sesuatu. Raka perlahan mundur lagi. Napasnya tercekat. Ini gak mungkin. Alia udah dikubur. Tapi pikirannya menolak tenang. Ia teringat pesan semalam. Aku belum mati. Aku pulang malam ini. Tiba-tiba, angin berhenti. Hening. Total. Tak ada kicau burung. Tak ada suara. Dari dalam lubang tanah, terdengar suara kecil, seperti napas. Pelan, tapi nyata. Raka membeku di tempat. Kakinya tak bisa digerakkan. Penjaga makam berbisik, takut. Mas, jangan berdiri di situ. Ayo pergi, sekarang. Raka menoleh, tapi saat kembali melihat ke arah makam, tanah yang terbuka itu bergerak perlahan. Butiran tanah jatuh ke bawah, dan dari dalam lubang, aroma melati semakin kuat sampai menusuk tenggorokan. Mata Raka melebar. Ia melihat sesuatu yang putih hujung, kain kafan muncul sedikit dari balik tanah basah itu. Raka tersentak mundur. Wajahnya pucat pasi. Alia, penjaga makam, menjerit ketakutan. Burung gagak berhamburan dari pepohonan. Dan di tengah kabut, samar-samar terdengar suara perempuan berbisik. Mas,
Kamu janji sehidup semati kan? Raka menjatuhkan bunga sedap malamnya dan berlari, sementara angin membawa aroma melati yang kian menyengat aroma kematian yang hidup kembali. Sore menjelang malam, hujan turun rintik, membasahi kaca jendela rumah yang kini kembali tertutup rapat. Raka baru saja tiba dari pemakaman. Langkahnya gontai, sepatu dan ujung celananya masih kotor, tanah basah dari pusara Alia. Mira menyambut di depan pintu dengan wajah tegang. Mas, kamu dari mana? Aku khawatir banget. Tadi aku dengar suara orang nangis dari dapur. Tapi waktu aku cek, gak ada siapa-siapa. Raka tak menjawab. Ia hanya berjalan masuk. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti orang kehilangan arah. Ia duduk di kursi ruang tengah, meletakkan kepalanya di tangan. Mira, Mas, kamu kenapa? Raka menatapnya, lalu perlahan berbisik. Makamnya terbuka, Mir. Mira menatap, tak percaya. Apa maksudnya? Tanahnya kebuka, kayak digali dari bawah, dan ada bau melati. Sama persis kayak di rumah ini. Mira mundur selangkah, tangannya menutup mulut. Mas, jangan bercanda kayak gitu. Aku takut. Tiba-tiba lampu ruang tengah berkedip 2 kali, lalu diam. Raka menatap ke arah plafon. Lalu matanya beralih ke meja altar, tempat foto Alia dulu berdiri. Tapi kali ini, foto itu kembali tegak. Padahal pecahannya sudah mereka buang kemarin malam. Bingkainya utuh, menghadap ke arah mereka, dengan foto Alia tersenyum lembut. Mira, Mas. Itu. Sebelum kalimatnya selesai, lilin di meja menyala sendiri tanpa api, tanpa pemantik. Suara bisikan terdengar pelan dari arah kamar belakang. Mas. Raka berdiri perlahan. Kamu dengge, Mir. Mira menggeleng cepat. Wajahnya tegang, tapi bisikan itu datang lagi. Lebih dekat, Mas. Aku sudah pulang. Tiba-tiba pintu kamar mereka terbuka pelan, dengan bunyi derit panjang. Udara dingin mengalir keluar dari dalam kamar, membawa aroma melati yang begitu kuat, sampai membuat dada sesak. Raka menatap ke dalam kegelapan kamar itu. Di sudut ruangan, tampak bayangan samar perempuan, berambut panjang, berdiri diam. Kepala sedikit miring, kain putihnya lusuh dan lembab. Raka melangkah, 1 langkah maju. Mira menarik lengannya, berbisik panik. Mas, jangan masuk. Jangan. Tapi Raka seolah tak mendengar. Ia terus melangkah perlahan. Rasa bersalah kadang lebih kuat dari rasa takut. Dan malam itu, Raka memilih menghadapi keduanya sekaligus. Bayangan itu bergerak 1 langkah maju. Dari wajah pucat itu, terlihat senyum samar, senyum yang dulu membuat Raka jatuh cinta. Kini tampak seperti penghinaan dari alam kematian. Mas, kenapa kamu nikah lagi? Raka membeku, air matanya menetes tanpa sadar. Alia, maaf. Perempuan itu mendekat. Suara langkahnya menyeret kain kafan di lantai, meninggalkan jejak tanah basah. Terlambat, Mas. Aku sudah kembali untuk menepati janji kita. Dingin menyelimuti seluruh ruangan. Lilin padam seketika. Mira menjerit keras, dan dalam gelap hanya 1 hal yang terdengar. Suara Raka berbisik pelan, Alia. Lalu sunyi, dan dari luar rumah terlihat 1 bayangan perempuan berdiri di balik jendela menatap ke dalam dengan mata kosong. Sementara dari dalam rumah, 2 sosok terlihat berdiri berhadapan. Di antara bau melati yang makin kuat. Malam itu, rumah Raka tenggelam dalam gelap. Hujan berhenti, tapi udara masih berat, menekan seperti kabut yang tak mau pergi. Dari luar, hanya cahaya samar dari lampu jalan yang masuk menembus jendela, membuat bayangan panjang di dinding ruang tengah. Mira bersembunyi di balik pintu kamar tamu. Nafasnya terengah, matanya terus menatap ke arah kamar utama yang pintunya masih terbuka sedikit. Dari dalam kamar itu, samar terdengar bisikan pelan,
Dua suara, satu laki-laki, satu perempuan. Mas, kamu janji sehidup semati. Aku tahu Alia, tapi kamu udah nggak di sini lagi. Suara Raka terdengar lemah, seperti orang yang bicara dalam mimpi. Mira ingin memanggilnya, tapi lidahnya kaku. Ia hanya bisa menatap. Ketika dari celah pintu, terlihat dua bayangan di lantai kamar. Satu tinggi tegap, satu kecil dengan rambut panjang. Keduanya berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Bayangan perempuan itu bergerak pelan, mengelus dada Raka. Tapi tangan yang tampak di cahaya remang itu pucat, penuh tanah, dan ujung jarinya membusuk. Raka menunduk. Suaranya serak. Kamu bukan Alia. Perempuan itu tersenyum samar. Tapi tubuh ini dulu milikku. Mas, rumah ini milikku. Kamu juga milikku. Raka mundur. Wajahnya tegang, tapi tubuhnya kaku. Seolah ada sesuatu yang menahan. Mira akhirnya memberanikan diri, melangkah cepat ke arah kamar. Mas Raka, jangan dengarkan dia. Tapi begitu Mira membuka pintu, angin dingin menerjang keluar, menampar wajahnya dengan keras. Pintu kamar menutup sendiri di depannya. Bam! Mira menjerit dan berusaha memutar kenop, tapi terkunci. Dari dalam terdengar suara barang pecah, kaca berjatuhan, lalu suara Raka menjerit. Alia, lepaskan aku. Mira memukul-mukul pintu, menangis histeris. Mas Raka, buka ah. Namun tiba-tiba semuanya berhenti. Sunyi, tak ada suara. Mira mundur, menatap pintu kamar yang kini kembali terbuka perlahan. Di dalam, lampu meja menyala redup, menyorot punggung Raka yang duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai. Mas, Raka menoleh perlahan, wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Tapi yang membuat Mira menjerit ketakutan adalah jejak tangan berlumpur di leher dan dadanya. Bekas genggaman yang sangat kuat. Raka menatapnya dengan mata merah. Dan di belakang, punggungnya, di cermin kamar, terlihat Alia, berdiri tepat di belakangnya, menatap Mira dengan senyum dingin. Sekarang, giliranmu Mir. Lampu meja padam, cermin pecah dengan suara nyaring, dan rumah itu kembali tenggelam dalam gelap. Hanya menyisakan aroma melati yang makin tajam, dan suara langkah kaki yang perlahan menjauh dari kamar, menyeret sesuatu di lantai yang basah oleh lumpur. Subuh, rumah Raka sunyi. Terlalu sunyi, hanya terdengar tetesan air dari atap yang bocor, jatuh perlahan ke lantai. Mira terbangun di ruang tengah. Tak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Pakaian tidurnya basah oleh keringat dingin, rambutnya kusut, dan di ujung jarinya ada bekas tanah lembab. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya lemas. Pandangannya berputar. Mas Raka, tak ada jawaban. Ia berdiri dengan susah payah, melangkah menuju kamar utama. Pintu kamar terbuka setengah. Dari dalam, samar-samar terdengar suara, seperti sesuatu diseret. Mas, itu kamu. Suara itu berhenti, lalu perlahan, dari celah pintu, terlihat ujung kaki, telanjang, pucat, dengan tanah menempel di sela jarinya. Mira menahan napas. Ia mendorong pintu perlahan. Kamar berantakan, cermin hancur, spray kotor oleh lumpur dan darah kering. Di tepi ranjang, Raka duduk membelakangi pintu. Bahunya bergerak pelan, seperti sedang berbicara pada seseorang di depannya. Mas. Raka menoleh, wajahnya kosong, matanya merah, dan di bibirnya ada bekas senyum aneh. Dia udah tenang sekarang, Mir. Alia udah balik ke tempatnya. Mira mendekat perlahan, tapi ketika pandangannya turun, ia terhenti. Di depan Raka di lantai kamar, terdapat lubang tanah besar, basah, seolah ada yang menggali dari dalam rumah. Di dalamnya, terlihat kain putih kafan. Sebagian sudah kotor dan robek. Astaga! Raka menatapnya dengan tenang. Dia datang sendiri, Mir. Aku cuma bantu dia pulang. Tiba-tiba,
Sesuatu bergerak di dalam lubang itu. Tanah berguncang pelan. Lalu dari dalamnya muncul tangan pucat, tangan perempuan yang menggenggam pergelangan kaki Raka dan menariknya kuat-kuat. Raka menjerit, "Alia, lepas!" Mira berlari ke arah Raka, menarik lengannya, tapi tanah itu seperti hidup, menyedot kaki Raka ke dalam lubang. Dari balik tanah, suara lirih terdengar. "Mas, kamu janji sehidup semati." Mira menjerit, menarik dengan sekuat tenaga, tapi cengkeraman dari bawah terlalu kuat. Tubuh Raka setengah masuk ke dalam tanah. Matanya menatap Mira dengan putus asa. "Lari, Mir, lari!" Tapi Mira tak sanggup. Ia menjerit lagi. Dan di saat itu, kepala Alia muncul dari dalam lubang pucat. Rambut panjangnya basah oleh lumpur, matanya kosong, tapi menatap langsung ke arah Mira. "Sekarang giliranku menjemputmu juga." Tanah bergetar lebih keras. Raka akhirnya terseret seluruhnya ke dalam lubang itu, meninggalkan hanya teriakan terakhirnya dan bau busuk yang tajam. Mira jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar. Ia menatap lubang yang kini kembali tertutup perlahan, seperti tidak pernah ada. Dari bawah, samar terdengar suara napas berat dan bisikan lembut, "Mas, jangan tinggalkan aku sendirian lagi." Rumah itu hening, dan di lantai kamar, di mana lubang tadi tertutup, kini hanya tersisa satu hal: setangkai melati segar. 3 hari setelah kejadian itu, rumah Raka sudah dipasangi garis polisi. Tetangga-tetangga berdiri di luar pagar, berbisik-bisik. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam, hanya laporan samar tentang teriakan di malam buta dan bau busuk melati yang menyengat sampai ke jalan. Polisi menemukan rumah dalam keadaan porak-poranda. Lantai kamar utama retak seperti pernah digali, tapi tak ada tanda siapapun di bawahnya. Hanya tanah lembab dan bunga melati yang masih segar, seolah baru dipetik pagi itu. Raka dan Mira hilang. Tak ada jejak keberangkatan, tak ada sidik jari asing. Hanya 2 gelas di meja ruang tengah masing-masing, setengah terisi air. Dan di sisi cangkir Raka terdapat bekas lipstik merah. Malamnya, penjaga makam mendatangi rumah itu diam-diam. Ia membawa senter dan doa di bibirnya, mencoba menenangkan rasa penasaran yang mencengkeram sejak malam Raka datang ke pemakaman. Tapi begitu masuk ke ruang tengah, ia berhenti mendadak. Suasana dingin, udara lembab, dan di dinding, foto pernikahan Raka dan Alia kembali tergantung, utuh, bersih, seolah baru dicetak. Hanya saja, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Wajah Mira kini juga ada di dalam foto itu, berdiri di sisi Alia dengan gaun pengantin putih. Keduanya tersenyum ke arah kamera, sementara Raka berada di tengah, memegang tangan mereka berdua. Penjaga makam mundur pelan, tubuhnya gemetar. Ia berbalik hendak lari, tapi dari arah dapur terdengar suara piring jatuh, diikuti langkah kaki pelan yang menyeret kain basah. Suara perempuan berbisik dari arah ruang tengah, lembut tapi menggema, "Kami sehidup semati." Lilin di altar menyala sendiri. Foto itu bergetar pelan, dan di bagian bawahnya muncul tetesan air berlumpur yang jatuh ke lantai. Senter penjaga makam mati. Ia menatap ke arah pintu, tapi pintu sudah menutup sendiri. Dari balik kegelapan, suara 2 perempuan terdengar bersamaan. Pelan, namun jelas. "Rumah ini gak butuh tamu baru." Teriakan penjaga makam menggema keluar rumah, tapi hanya berlangsung sebentar. Pagi harinya, rumah itu kembali sunyi. Tak ada siapapun di dalam. Hanya bau melati yang semakin tajam, menggantung di udara. Ada rumah-rumah yang menolak dibiarkan sepi. Karena bagi yang mati dengan dendam, keheningan hanyalah awal dari balasannya. Kalau kalian suka kisah menyeramkan ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar. Apakah kamu berani tinggal di rumah yang masih dihuni oleh cinta yang belum selesai? 3 hari setelah kejadian itu, rumah Raka sudah dipasangi garis polisi.
Tetangga-tetangga berdiri di luar pagar, berbisik-bisik. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam, hanya laporan samar tentang teriakan di malam buta dan bau busuk melati yang menyengat sampai ke jalan. Polisi menemukan rumah dalam keadaan porak-poranda. Lantai kamar utama retak seperti pernah digali. Tapi tak ada tanda siapapun di bawahnya. Hanya tanah lembab dan bunga melati yang masih segar, seolah baru dipetik pagi itu. Raka dan Mira hilang. Tak ada jejak keberangkatan. Tak ada sidik jari asing. Hanya 2 gelas di meja ruang tengah masing-masing, setengah terisi air. Dan di sisi cangkir Raka, terdapat bekas lipstik merah. Malamnya, penjaga makam mendatangi rumah itu diam-diam. Ia membawa senter dan doa di bibirnya. Mencoba menenangkan rasa penasaran yang mencengkeram sejak malam Raka datang ke pemakaman. Tapi begitu masuk ke ruang tengah, ia berhenti mendadak. Suasana dingin, udara lembab, dan di dinding, foto pernikahan Raka dan Alia kembali tergantung, utuh, bersih, seolah baru dicetak. Hanya saja, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Wajah Mira kini juga ada di dalam foto itu. Berdiri di sisi Alia dengan gaun pengantin putih. Keduanya tersenyum ke arah kamera, sementara Raka berada di tengah, memegang tangan mereka berdua. Penjaga makam mundur pelan. Tubuhnya gemetar. Ia berbalik hendak lari. Tapi dari arah dapur terdengar suara piring jatuh, diikuti langkah kaki pelan yang menyeret kain basah. Suara perempuan berbisik dari arah ruang tengah. Lembut tapi menggema. Kami sehidup semati. Lilin di altar menyala sendiri. Foto itu bergetar pelan. Dan di bagian bawahnya, muncul tetesan air berlumpur yang jatuh ke lantai. Senter penjaga makam mati. Ia menatap ke arah pintu. Tapi pintu sudah menutup sendiri. Dari balik kegelapan, suara 2 perempuan terdengar bersamaan. Pelan, namun jelas. Rumah ini gak butuh tamu baru. Teriakan penjaga makam menggema keluar rumah, tapi hanya berlangsung sebentar. Pagi harinya, rumah itu kembali sunyi. Tak ada siapapun di dalam. Hanya bau melati yang semakin tajam, menggantung di udara. Ada rumah-rumah yang menolak dibiarkan sepi. Karena bagi yang mati dengan dendam, keheningan hanyalah awal dari balasannya. Kalau kalian suka kisah menyeramkan ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar. Apakah kamu berani tinggal di rumah yang masih dihuni oleh cinta yang belum selesai?